Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 7 pada pembelajaran PPKN. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi bab 3 subbab 1 mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lihat kompetensi dasar dari materi ini. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual. Yang kedua adalah sikap sosial. Yang ketiga adalah pengetahuan. Dan yang keempat adalah keterampilan. Dari kompetensi dasar tersebut, harapannya dalam pembelajaran kali ini, kalian bisa melakukan hal-hal ini. Pencapaian kompetensi pengetahuannya, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum mempelajari materi ini, kita pahami dulu pengertian konstitusi. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris, constitution, dalam bahasa Belanda, constitutie, dalam bahasa Jerman, constitution, dalam bahasa Latin, constitutio, dan dalam bahasa Perancis, constituer, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis memuat aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara yang dikodifikasikan sebagai dokumen resmi. Undang-Undang Dasar yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis memuat kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara atau sering disebut dengan konvensi. Contoh konvensi, pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum,
Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang konstitusi, sekarang kita mulai ke materi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Mr. Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singge, H. Agus Salim, dan Sukirman. Anak-anak, perhatikan foto yang menggambarkan sidang BPUPKI pada saat itu. Jadi seperti yang kalian ketahui dulu, pada bab 1 telah kita pelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat itu, Pancasila dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI. Untuk sidang kedua BPUPKI ini membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana tahapannya? Ini akan dijelaskan per tanggal. Sidang tanggal 11 Juli 1945 memutuskan membentuk Panitia Hukum Dasar yang bertugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hasil kesepakatan sidang Panitia Hukum Dasar tanggal 11 Juli 1945 adalah sebagai berikut. 1. Membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukirman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk Negara Kesatuan atau unitaris. 3. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu Presiden. Sidang tanggal 13 Juli 1945. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Joyo Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Sidang tanggal 14 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang persyaratan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil sidang yang berisi 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang
serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Sidang tanggal 15 Juli 1945. Dilanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Sidang tanggal 16 Juli 1945. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPKI. Anak-anakku, itulah tadi pembahasan tentang perumusan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah memahami materi tersebut, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik 1. Silahkan nanti kalian menjawab pertanyaan yang ada, kemudian tuliskan hasilnya di buku tulis kalian masing-masing, dan kirimkan melalui link yang ada. Tugas selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik 2. Berdasarkan materi dari video ini dan sumber belajar yang lainnya, silahkan tuliskan informasi yang kalian peroleh ke dalam tabel di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa setelah selesai kirimkan melalui link yang ada. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.